Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lista Amalia, peserta Latsar Angkatan 17 Kelompok 2 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara Medan dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Dengan pengampu materi, Ibu Dr. Hajah Dumasari Harahap, SHMSI. Etika publik. Sebelum kita membahas mengenai etika publik, yang pertama kita harus memahami pengertian etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Pengertian kode etik. Kode etik adalah peraturan-peraturan yang mengatur perilaku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 5 terdapat 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari manfaat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Definisi dan ruang lingkup etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama, menggunakan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. 2. Konflik kepentingan. Setiap pegawai ASN harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya karena akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta kesadaran dan penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dan setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai pelayan publik.